hanya untuk melakukan onani olahraga gitu loh. Iya. Ngejar prestasi. Hanya puas kolaborasi antara praktisi olahraga dengan manajemen olahraga seperti Bang Le gitu ya. Harapan saya melalui podcast ini, podcast olahraga ini, podcast obor ini, mudah-mudahan semua stakeholder olahraga, kan penggemar-penggemar olahraga juga bisa memiliki jiwa sportivitas. Bang Le, Ya. sebelum kita ngobrol masalah obor, sebelum puncak obor kita terusin ke kawan sahabat olahraga ini, mereka tuh perlu tahu juga kawan-kawan tuh, sebenarnya KONI itu apa Bang Le? Makhluk apa KONI ini? Yang Bang Le gelutin ini, coba bisa nggak diceritakan dengan kawan-kawan sahabat-sahabat kita ini? Ya, kalau mau detail soal apa itu KONI termasuk tugas pokok fungsinya bisa dilihat di anggaran dasar anggaran rumah tangga sih sebenarnya. Iya, tapi saya akan sampaikan sekilas saja. Jadi tugas pokok KONI, terutama KONI provinsi itu sebenarnya secara garis besar ada dua ini Om Yandes. Pertama, tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Prestasi ya? Prestasi. Oke. Yang kedua, tugas pokoknya adalah mengkoordinasi induk cabang olahraga, kemudian olahraga fungsional termasuk KONI yang ada di bawahnya, yakni KONI kabupaten kota. Jadi secara garis besar sebenarnya itu. Jadi pembinaan olahraga prestasi. Yang kemudian di bawah KONI sendiri itu ada cabur-cabur. Ada cabur-cabur. Oh, mirip-mirip dulu zaman kita masih di KNPI dulu, ada OKP gitu. Iya. Betul. Ada kalau dulu ada KNPI, ada OKP. Nah, sekarang ada KONI, ada cabur-cabur. Ya, jadi kan? kita termasuk isi, termasuk IPSI ya. Kita sifatnya hanya mengatur regulasi, mengkoordinasikan secara teknis bagaimana pembinaan olahraga itu sebenarnya ada di cabur. Pembinaannya di cabur masing-masing. Oke. Nah, makanya antara KONI dan cabur harus termasuk olahraga fungsional ya, induk olahraga fungsional harus ada koordinasi, harus ada sinergi. Olahraga prestasi. Beda lagi. Jadi ada semua muaranya kan sebenarnya olahraga prestasi ya. Tapi ini kan bisa dikerjakan oleh induk cabur olahraga maupun induk olahraga fungsional. Seperti yang olahraga untuk berkebutuhan khusus itu kan sering dipertandingkan ya. Oh, yang difabel. Olahraga itu. Nah, e-sport gimana? Kan sekarang lagi musim yang olahraga. Ya, e-sport termasuk cabur. Sekarang kan itu udah masuk cabur. Dan di Sumsel sendiri sudah ada Pengprov cabur e-sport Indonesia Sumatera Selatan. Dan kabarnya kemarin di Porprov sudah ada pertandingannya. Sudah ada eksibisi. Oke. Ini cabur baru ya dalam olahraga kita ya. Betul. E-sport itu termasuk cabur baru ya. Oke. Jadi intinya kalau misalnya mau serius untuk prestasi itu melalui cabur masing-masing. Ya. Kemudian cabur tadi akan menyalurkan prestasi atlet itu dengan di bawah koordinasi dengan di bawah KONI. Ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya Bang Le ini KONI provinsi ya? Betul. Jadi nanti kalau ada atlet yang mewakili provinsi Sumatera Selatan, itu dikoordinasi oleh KONI provinsi. Betul. Jadi misalnya nanti ada event PON misalnya. PON. Kemarin yang di Papua. Ya, KONI ini yang akan mengkoordinasikan dari cabur ini siapa. Tentunya berdasarkan track recordnya ya, prestasi yang itu. Sudah ada bagian BIMPRESnya, ada yang merekod prestasi, poin dan segala macam. Dikoordinasikan untuk kemudian dibuatlah pelada seperti untuk persiapan PON. PON kemarin di Papua kemarin ya. Ya, seperti. Ngomong-ngomong kemarin Sumsel nomor berapa ya? Sumsel itu kalau tidak salah nomor 14 ya. Dari 30. Oke. 30 ya. Oke.
14 ya. 34 ya. Dan ada kenaikan 5 digit dari pon sebelumnya. Dan sebelumnya berapa? Kita masih di 21 ya. Kalau gitu Palembang Sumsel ini tidak termasuk favorit juara ya? Ya belum sampai 5 besar ya. Harusnya target berikutnya, pon berikutnya. Iya. Kalau lihat potensi Sumsel harusnya Bang Le. Ini kan saya sebagai penggiat olahraga ya. Iya. Ya kan saya tidak berkecimpung di KONI kan. Sumsel ini kan punya Sport City katakanlah. Ya. Ikonnya Palembang katakanlah, di Palembang ini kita punya Sport City. Betul. Apa itu tidak cukup mendukung atlet kita ini untuk menjadi juara setidaknya di 10 besar atau di 5 besar gitu kan? Idealnya sepertinya seperti itu mestinya. Targetnya. Idealnya seperti itu, artinya dengan sarana yang ada itu bisa menopang prestasi. Kita mungkin kalau nggak salah ya, saya nggak tahu juga, nanti tolong dicek. Kalau nggak salah itu satu-satunya kota yang punya Sport City itu cuma Palembang. Betul nggak? Betul Ya. Betul. Kalau di daerah lain kan tersebar ya, kayak Jakarta, ada yang di Kemayoran, di mana gitu ya, di beberapa lain. Kita terintegrasi, lengkap dengan venue-nya, sama Wisma Atlet dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian juga ada sekolah olahraga ya. Ada sekolah olahraga juga yang sudah dengan sport science sebagainya. Itu kan ada sport science kalau nggak salah ya. Ada. Itu harusnya sudah sangat mumpuni untuk membawa Sumsel itu sebagai yang ikut pelanda di Jakabaring. Harusnya dia idealnya ini menurut saya gitu ya. Idealnya sudah bisa menorehkan medali banyak di PON kemarin. Iya. Kira-kira itu apa kendala? Jadi kalau secara simpel ingin saya katakan sarana yang ada ini belum termaksimalkan pemanfaatannya dalam rangka. Oh, sarananya sudah ada tapi pemakainya belum maksimal. Nah, ketika bicara belum maksimal ya macam-macam ini penjelasannya, termasuk mungkin pendanaan, kesiapan SDM-nya sendiri, sumber daya pelatih dan sebagainya, termasuk juga atletnya sendiri. Betul. Ya mungkin selama ini kita terobsesi untuk mencari prestasi dengan cara instan misalnya. Sehingga tidak melalui proses yang sedemikian rupa, sehingga ketika ada sarana yang mendukung pun akibatnya belum termanfaatkan semaksimal. Instan itu gimana maksudnya? Simsalabim menjadi atlet atau gimana? Ya kita mungkin bisa maknai adalah misalnya ambil atlet dari luar, yang kemudian disumselkan kan gitu. Bisa saja kan gitu. Di naturalisasi. itu seperti itu. Gitu. Banyaklah cerita kalau. Tapi nggak boleh dong, mestinya nggak fair dong. Iya. Namanya sport ya harus sportif gitu. Makanya ya. Ke depan ini kita kecuali kalau klub. Kalau boleh dong dia beli atlet sebagainya. Tapi kalau mewakili daerah seperti PON atau Porprom, kita bersyukurlah sekarang kita mulai tata itu. Ya paling tidak kemarin yang berangkat di PON betul-betul tidak ada simsalabim kan. Setuju saya. Yang kedua, kemarin semangat Porprov yang baru berakhir juga semangat pembinaan, sehingga ketat sekali dalam rangka memastikan bahwa yang bertanding situ betul-betul atlet lokal dan tidak ada manipulasi atlet jin gitu dia. Atlet yang gitu ya. Tapi benar sahabat olahraga. Saya ini mau cerita sebagai ketua ISI ya. Ketua ISI Sumsel kemarin ikut Porprov. Saya kebetulan baru kedua ini menghadiri Porprov. Sebelumnya kan saya bukan kita ya. Oke. Ada 3 paradigma yang saya tekankan kepada atlet dan pengurus ISI. 3 prinsip dasar. Apa itu? Pertama, keselamatan. Kedua, sportivitas. Ketiga, baru yang namanya juara atau naik panggung. Jadi bagi saya sebagai ketua ISI, yang saya tekankan kepada para atlet itu adalah tidak ada gunanya kita naik panggung atau dapatkan medali tapi dengan cara yang tidak betul, tidak jujur. Ya kan, macam-macam ketidakjujuran tadi, seperti misalnya ngambil atlet dari pihak luar padahal ini kan Porprov, atau misalnya ini kan PON misalnya kan. Harusnya memang atlet lokal dong yang dikembangkan. Nggak ada gunanya bagi saya, nggak penting itu. Atau kemudian menyogok atlet lain untuk mundur, untuk mengalah. Ya kan, main sabun. Kamu lelah gitu kan, nggak ada gunanya, itu merusak mental. Karena kita di olahraga itu bukan cuma fisik saja menurut saya yang harus dilatih kepada para atlet atau para kader kita itu,
tapi juga mentalnya. Iya. Kasihan kepada atlet kalau dirusak mentalnya oleh kepentingan hanya untuk melakukan onani olahraga gitu loh. Iya. Ngejar prestasi. Olahraga. hanya puas sesaat hanya untuk melihat panggung teriak-teriak, tapi kemudian dia sebenarnya kosong dengan kecurangan, dengan bayar uang dan sebagainya. Itu tidak fair gitu. Kita untuk apa kita menggunakan istilah sport kalau kita nggak sportivitas gitu ya. Benar ya? Sepakat. Iya kan? Nah, sepakat. saya ketekankan gitu kepada teman-teman di ATC itu, lebih baik kita kalah dengan terhormat, tapi kita juga sebaiknya juga menang dengan terhormat daripada kita menang tapi hanya memuaskan birahi saja. Iya. Gitu ya. Birahi olahraga namanya. Iya. Gak betul. Ini itu. udah layak jadi mimpin Ketua aku nih. Gak mau. Paling tidak apa yang disampaikan Om Yandes ini bisa didengar lah oleh para olahraga, oleh para stakeholder ya. kita. Janganlah. Betul. Nggak apa-apa lah kita tidak dapat medali, tapi kita terhormat dan kita tidak merusak para kader-kader kita itu dengan kepentingan hanya untuk nama baik dan sebagainya. Ya kan, seperti politik dan sebagainya. Jangan dilibatkan. Tapi itu sudah penyakit. Iya, sepertinya kayak gitu ya. Tapi yang saya sih nggak peduli dengan atlet luar ya. Saya pedulikan cuma di yang Palembang yang saya pegang dan khususnya sepeda gitu ya. Jangan sampai mereka rusak mentalnya gara-gara hanya untuk kepentingan seperti itu gitu. Ini yang saya pegang di atlet. Nah, mungkin juga Bang Le juga hal yang sama. Bang Le kan berkecimpung di KONI ya. Nah, mungkin kolaborasi antara praktisi olahraga dengan manajemen olahraga seperti Bang Le gitu ya. Harapan saya melalui podcast olahraga ini, podcast obor ini, mudah-mudahan semua stakeholders olahraga, mulai dari para penggemar olahraga, ya kan, pemangku dana olahraga, ya kan, kemudian manajemen olahraga seperti KONI, bahkan masyarakat penggemar olahraga juga bisa memiliki jiwa sportivitas, bukan hanya menang tapi kemudian mentalnya rusak. Kasihan dulu lah. Sepakat. Kira-kira gitu bener Bang Le? Sepakat Om Yandes. Bungkus istilahnya. Iya. Ya, Om Yandes. Jadi itulah asiknya bicara itu ya. obor. Ini kalau diterusin, butuh sekian jam ini nggak habis-habis. Makanya kita akan buat berseri nanti. Nanti kita akan juga undang beberapa stakeholders olahraga di podcast obor ini, di puncak obor ini. Mungkin Pak Wali misalnya kita undang juga sebagai atau Kadispora, stakeholder olahraganya, kemudian mantan atlet atau atlet yang lagi sedang berjaya. Kan kita punya juga atlet yang tingkat Asian Games yang juara triathlon itu yang orang Palembang gitu ya. Asik itu, bisa kita dengarkan apa kita dengar jadi pengalaman. Dan saya melihat rata-rata atlet yang tingkat nasional seperti itu mentalnya bagus bener. Sopan, attitude-nya baik, terus sabar, tidak memang beda ya. Kalau orang yang sudah di tingkat seperti itu rendah hati untuk ya ibarat pendekar lah. Pendekar ya. Kalau pendekar makin bijak, makin dia ilmunya makin tinggi, makin rendah hati. Tapi kalau baru belajar 1 jurus 2 jurus, dia kayaknya sepertinya baru. Dan itulah sebenarnya ciri dari patriot olahraga gitu ya, Mbak. Iya. Tapi di KONI memang ditekankan juga begitu. Ditekankan karena kita nyebut komunitas olahraga pun sebagai patriot olahraga. Gitu. Jadi sayang lah kalau tidak kita wujudkan dalam hal yang betul. Dan mudah-mudahan bukan cuma fisik saja dilatih, tapi mental tadi yang harus. Ngomong-ngomong, nanti podcast ini juga akan bicara soal yang terkait dengan apa itu namanya olahraga kaitannya dengan wisata gitu, Om Yandes. Oh iya, jadi kita Palembang ya khususnya, kalau kita bicara Palembang, lokal Palembang. Palembang ini saya kalau tidak salah tolong koreksi, itu sudah ditetapkan sebagai sport tourism. Sport tourism. Ya, jadi tourism, ya. Olahraga
wisata olahraga. Wisata olahraga. Nanti kita akan undang lah mungkin salah satu sumbernya nanti narasumbernya ya, atau tamu kita yang memang kompeten di bidang itu untuk bicara tentang sport tourism ya. Kenapa Nian? Ngapunian Palembang ini ditetapkan sebagai sport tourism. Dan apa sih yang dikejar? Dan apa ukurannya? Dan targetnya apa? Kalau sekedar sebutan nama kemudian menjadi hilang begitu kan apa manfaatnya buat kita kayak gitu ya. Nah itu nanti kita undang lah beberapa narasumber atau beberapa tamu ya untuk bicara tentang sport tourism itu. Dan itu kenapa kita bicara? Karena olahraga itu asik. Lagi-lagi asik. Olahraga itu asik. Olahraga itu memang asik. Gitu Bang Le. Om Yandes, kalau bicara olahraga ini tentu bakal diminati banyak orang. Kayaknya memang bener. Iya ya. Ada data ya? Ada data. Coba ada data nggak? Jadi kalau misalnya kita lihat hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI di tahun 2020, ternyata konten-konten yang terkait dengan olahraga itu berada di urutan 3 besar, Om Yandes. Olahraga? Iya. Pertama? Itu kalau tidak film ini ya, film. Yang kedua musik. Dan yang ketiga baru olahraga. Jadi film, musik, olahraga. Itu yang paling diminatin oleh para manfaat YouTube lah. YouTube lah ya. Oke. Jadi konten olahraga itu menarik. Dan tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Iya. Dan yang menarik lagi sebenarnya kalau bicara supporter olahraga nih. Iya. Ini militansinya luar biasa Om Yandes. Supporter olahraga ya? Iya. Misalnya Om Yandes. Saya sepeda misalnya. Pecinta sepeda. Ya. Pasti di mana-mana akan bangga bicara olahraga sepeda. Ya. Tadi berapa kali kata sepeda pun muncul di podcast ini. Ya. Artinya tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Ya. Peminat ataupun pecinta olahraga itu ya tadi kategorinya militan dengan apa yang dia cintai. Termasuk ada kecenderungan nih di zaman medsos ini, orang yang cinta olahraga itu terhadap cabur yang didukungnya ternyata tidak sebatas menonton. Misalnya Om Yandes ngelihat event pertandingan bola. Dia tidak sebatas selesai. Oke. Tapi dia ingin berkomentar, ingin bercerita. Dia buat apa kalau sekarang ini kalau ini bisa vlog bisa pribadi. Status di Facebook, bisa di Twitter. Yang intinya mengulas tentang pertandingan itu. Jadi semua orang sekarang terbuka untuk memberikan kontribusi pemikiran. Makanya nanti aku yakin ini podcast Puncak Obor ini gak bakal sepi tema. Ada terus obrolan olahraga itu. Apalagi kan kita tahu banyak event yang hampir terjadi setiap waktu. Kalau di tingkat lokal saja Porprov 2 tahunan. Porprov 2 tahun. Nah nanti ada Popda ya di kabupaten kota. Ya. Nanti ada Popnas juga. Yang untuk pelajar ya. Ada yang pekan olahraga mahasiswa. Ada terus ya agenda itu ya. Termasuk ada PON. Ya. Belum ada nanti SEA Games, Asian Games sampai Olimpiade. Ya. Termasuk event-event kejuaraan yang sifatnya spesifik cabur kan. Jadi kita ini sebenarnya podcast kita ini mendukung pemerintah ya. Kan dulu ada zaman kita dulu kan ada namanya memasyarakatkan olahraga. Betul. Dan mengolahragakan masyarakat. Ingat nggak itu? Oh iya. Zamannya dulu tuh. Zaman masih TV. TV yang hari Minggu tuh. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dan slogan itu sebenarnya masih berlaku sampai sekarang. Iya. Jadi mengolahragakan masyarakat ya. Cuma mungkin lebih luas ya kreativitasnya ya. Dulu kan beberapa olahraga kan mungkin tidak ada, sekarang muncul ya seperti e-sport. Dulu nggak ada, sekarang ada e-sport gitu ya. Termasuk kemarin kalau tidak salah ada itu pekan olahraga rekreasi tradisional ya, pekan olahraga tradisional nasional. Pekan olahraga
olahraga tradisional. Nasional. Apa tuh? Main peta umpet atau Ya ada yang namanya betet? Hah? betet ya. Betet. Sumpit. Ketapel. Ada 5 cabur kalau tidak salah. Baru 5 cabur. Harusnya banyak dong ya. Harusnya banyak. Lomba enggrang, lomba lari enggrang tuh harusnya bisa tuh. Betul. Padahal ya kalau bicara olahraga tradisional kan hampir setiap daerah punya ya. Ya. Punya dan coraknya beda-beda dan ini sebenarnya asik juga untuk diobrolkan. Ya. Termasuk bagi masyarakat. Nanti kita coba undang lah. Olahraga tradisional Palembang tuh apa sih? Saya dulu saya ya juara dulu waktu main kecil itu apa? Main pantat lele. Duk. Bisa kalau saya udah mukul tak gini, angkat berapa kali, mukul bisa jauh. Nah, kalau sudah jauh dihitung, tak berapa jaraknya itu. Tapi nggak tahu ya kalau itu dikembangkan kira-kira masih tertarik nggak orang ya? Ya makanya sih kita juga nggak tahu ya. Pantat lele dulu ada lagi lomba dulu apa kelereng ya? Kelereng ya. Kelereng itu masuk olahraga nggak sih? Olahraga sebenarnya. Olahraga juga ya, jari ya. Kan bisa pakai. Nah, sekarang kan apa bedanya dengan jari juga kan? Tadi ya. Pakai kayak gitu kan? Iya. Banyak yang bisa dikembangkan. Belum lagi kalau kita bicara potensi olahraga di kabupaten kota Sumatera Selatan ya. Pasti ada ya. Pasti beda-beda. Dan itu pasti asik. Misalnya ini di Pagaralam bakal dikembangkan olahraga apa itu? Sepeda, mountain apa? Mountain bike MTB. Dia bike park, dia punya bike park sudah. Nah, artinya sesuai dengan kondisi geografis Pagaralam. Mungkin di Ogo Selatan apa itu Arum Jeram. Termasuk di Palembang ini karena sungai musinya besar bisa terus dikembangkan apa namanya? Bidar. Jadi aku pikir tinggal bagaimana kita mengartikulasikan sehingga ini menjadi sesuatu yang populer dan masyarakat. Ya, oke, setuju Bang Le. Saya pikir memang benar. Jadi tujuan kita itu sekarang ini dengan podcast olahraga obor ini, puncak obor ini, kita ingin terus menerus untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, supaya olahraga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, membantu pemerintah dalam menyehatkan masyarakat, agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang sehat, cerdas dan asik. Dan tentunya ke depan sahabat olahraga bisa terus menyaksikan podcast ini, karena saya yakin di samping bicara olahraga ini asik, tapi olahraga ketika kita tekuni bisnis akan menginspirasi. Nah, kita undang juga nanti teman-teman para miliuner olahraga lah. Iya, termasuk sponsorship dulu di atribut olahraga ya. Setuju Bang. Ada. Mantap. Ini luar biasa ini. Mantap. Oke, sahabat olahraga, demikian bincang-bincang saya dengan Om Yandes soal olahraga di ini baru pertama ya. Iya, pembukaan. Sebagai woro-woro dulu aja. Woro-woro dulu ya. Nanti bakal ada pembicara. Ya, ini baru awalnya untuk memberikan background ya. Kenapa kita buka podcast olahraga ini? Ya, nanti akan intinya lebih panjang lagi lah. Nanti kita akan undang banyak narasumber untuk bicara olahraga yang kompeten di bidangnya. Oke, salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi nanti. Yang baru.